Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Badrian Majmal Bahren. Di sini saya akan menjelaskan tugas part 3, yaitu tentang kriteria investasi. Berikut adalah rinciannya. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuat tabel pada sebelah kiri yang berisi tentang rincian pengeluaran, keuntungan, dan keuntungan. Untuk pemasukan di sini ada 45 juta. Kita sama dengankan dengan standar usaha pada pemasukan. Lalu kita tarik hingga ke tahun kelima. Kemudian ada hasil penjualan. Hasil penjualan ini sebelumnya kita ketahui dulu jumlah panen dan harga panen ini di kondisi normal ya. Jadi kita sama dengankan pada sheet sebelumnya. Semuanya menggunakan rumus yang sama, baik hasil penjualan maupun jumlah penjualan. Kemudian untuk jumlah penjualan maupun harga penjualan. Kemudian untuk hasil penjualan di sini kita tinggal kalikan antara jumlah panen dan harga panen, yaitu 3.000 dikalikan 15.000 yang mana akan mendapatkan 45 juta rupiah. Kemudian pengeluaran di sini pada tahun ke-0 ada 5.185.000 kita dapatkan dari sheet sebelumnya, sheet standar usaha sebelumnya. Kemudian tahun ke-1 ini ada 35 juta. Kita sama dengankan sheet sebelumnya tapi sheet yang sensitivitas. Kemudian kita tarik sampai tahun kelima. Dan di total dengan rumus sama dengan sum D10 alias tahun ke-0 sampai tahun kelima, maka akan mendapatkan 180.185.000 rupiah. Kemudian investasi di tahun ke-0 sampai tahun kelima kita samakan pada rumus di sheet sebelumnya. Lalu kita totalkan dengan sama dengan sum D11 sampai I11. Maka akan mendapatkan 10.807.000 rupiah. Kemudian biaya variabel di sini kita sama dengan sum E14 sampai E17, yaitu biaya tenaga kerja harian lepas ditambah dengan biaya material, maka akan menghasilkan jumlah biaya variabel. Kita lakukan hal yang sama sampai tahun kelima, lalu kita totalkan dengan sama dengan sum D12 sampai I12 alias tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Kemudian pembuatan tenaga kerja harian lepas untuk kegiatan, ada pembuatan media, penanaman, perawatan, dan panen. Itu kita sama dengankan dengan sheet standar usaha di part 2 sebelumnya. Begitu juga pada bagian material F1 jamur lingzi sampai pupuk organik. Nanti kita tinggal tarik ke samping sehingga rumusnya seperti ini. Kemudian untuk biaya tetap di sini kita dapatkan dari sama dengan sum E24 dan E25. Itu didapatkan dari listrik dan biaya penyusutan. Kita jumlahkan maka akan menghasilkan biaya tetap.
Listrik dan biaya penyusutan itu ada di standar usaha, tinggal kita sama dengankan. Lalu untuk keuntungan di sini ada 10 juta rupiah itu dari E5 min E10. E5 di sini tuh ada pemasukan dikurangi pengeluaran, maka akan mendapatkan keuntungan. Kita tarik sampai tahun kelima ada 14 juta. Sehingga di total akan menghasilkan 48.185.000 rupiah. Kemudian untuk persenan ini kita dapatkan dari J11 per J10 atau total selama 5 tahun dibagi 180. Total selama 5 tahun investasi dibagi total selama 5 tahun pengeluaran. Lalu kita persenkan, maka hasilkan 6%, 41%, tarik saja ke bawah dan berikut rinciannya. Kemudian kalau di total kita akan mendapatkan 100%. Ini rumusnya 100% itu adalah sama dengan sum K11 sampai K23. K23 itu biaya tetap. Karena biaya tetap ini total dari listrik dan biaya penyusutan, jadi cukup sampai K23 saja. Kemudian untuk kriteria investasi di sini ada DF. DF sama dengan 3%. Itu saya dapatkan berdasarkan inflasi tahunan Indonesia. Lalu kita jabarkan dengan rumus DF, yaitu 1 dibagi 1 plus DF-nya yaitu 3% dikalikan N tahun ke 1, ke 0 dan seterusnya. Maka kita dapatkan tahun ke 0 itu 1, tahun ke 1 itu 0,97, tahun kedua 0,94, tahun ketiga 0,92 dan seterusnya. Kemudian untuk PV penerimaan ini kita dapatkan dari D29 kali D5. D29 itu DF-nya dikalikan dengan pemasukan, maka akan mendapatkan PV penerimaan. Kita tarik sampai tahun kelima, maka begini rinciannya. Kemudian untuk PV biaya ini tinggal DF dikalikan pengeluaran, maka akan menghasilkan seperti berikut. PV keuntungan juga sama, tinggal DF dikalikan keuntungan. Ini di sini Kemudian NPV ini kita dapatkan dari sama dengan sum atau total dari D32 sampai I32. D32 itu total PV keuntungan tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Maka akan menghasilkan NPV atau total pendapatan selama 5 tahun. Kemudian gross BC ini dengan rumus sum D30 sampai I30 dibagi sum D31 sampai I31, yaitu jumlah PV penerimaan tahun ke-0 sampai ke-5 dibagi PV keuntungan PV biaya tahun ke-0 sampai tahun ke-5, maka akan menghasilkan gross BC 1,27, yang mana artinya setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan maka akan menghasilkan keuntungan kotor sebanyak 1,27 rupiah, maka akan kembali ke kita 1,27 rupiah. Kemudian net BC ini kita dapatkan dari sum E32 sampai I32 dibagi D32. Total dari PV keuntungan tahun ke-0 sampai ke-5 dibagi D32 itu dibagi PV keuntungan tahun ke-0. PV keuntungan tahun 1 sampai ke-5 dibagi PV keuntungan tahun ke-0, maka akan menghasilkan, ini ada minusnya ya, rumusnya minus sum ya, maka akan menghasilkan hasil 8,47, yang mana artinya setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan bersih sebanyak
rupiah. Kemudian untuk IRR di sini kita dapatkan dari rumus sama dengan IRR D26 sampai C26. D26 itu adalah keuntungan PV keuntungan, bukan PV tapi keuntungan aja, keuntungan tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Kita IRR kan maka akan menghasilkan 175%, yang artinya pengembalian investasi sebanyak 175% selama 5 tahun. Kemudian untuk BEP unit di sini kita dapatkan dari rumus E23 dibagi E8 minus E12 per E7. E23 itu biaya tetap, total biaya tetap tahun ke-1 dibagi harga panen tahun ke-1 dikurangi biaya variabel tahun ke-1 dibagi jumlah panen tahun ke-1, maka akan menghasilkan BEP unit yaitu sebanyak 409,9, atau jika dibulatkan akan 410. Maka kita harus menjual 410 kg untuk mencapai titik impas. Kemudian untuk BEP penerimaan atau BEP rupiah ini kita dapatkan dari E23 atau penjumlahan hasil dari biaya tetap tahun ke-1 dibagi 1 min E12 per E6. 1 itu tahun mendekati pelunasan biaya investasi. E12 itu adalah biaya variabel total dibagi E6. E6 itu hasil penjualan tahun ke-1, maka akan menghasilkan jumlah BEP penerimaan yaitu Rp6.148.957, yang artinya kita akan mencapai titik impas jika mencapai nilai tersebut. Kemudian menghitung payback period di sini dengan rumus 1 plus J11 sampai J11 dikurangi E40. J11 itu adalah biaya investasi, total biaya investasi selama 5 tahun dikurangi E40. E40 itu kumulatif per tahun. Ini 1 didapatkan dari jumlah yang akan mendekati lunas biaya investasi. Biaya investasinya 5.800.000, maka akan lunas pada di antara tahun 1 dan 2, tapi belum mencapai lunas maka diambil yang 1. Dibagi F40. F40 itu kumulatif tahun kedua dikurangi kumulatif tahun ke-1. Kemudian dijumlah, kemudian dibagi akan menghasilkan payback period, yang mana artinya jumlah payback periodnya 1,73 tahun, yang mana investasi akan kembali pada tahun ke-1 1,73 tahun. Kemudian kumulatif per tahun ini tinggal dijumlahkan saja dengan rumus D40 plus E32. Kumulatif tahun ke-0 ditambahkan PV keuntungan yang sudah di present value kan atau nilai sekarang. Begitu juga tahun kedua itu dijumlahkan kumulatif tahun ke-1 sama PV keuntungan tahun kedua, dijumlahkan begitu sampai tahun ke-5. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk part 3 ini. Untuk skenario 2 nanti saya akan jelaskan pada part 4. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.